warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, Bu. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu akan melakukan kegiatan absensi untuk mengecek kehadiran kalian pada pertemuan hari ini ya. Baik, Bu. Dindi Anafi Hirdaniyah, Hadir. Adin Azaki Hirdaniyah. Hadir, Bu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya kita membahas materi terkait sistem reproduksi pada makhluk hidup, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi genetik dan peranannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Apa saja sih materi genetik yang kalian ketahui dan bagaimana peranannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup? Kita akan pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari materi tersebut? Dengan mempelajari materi tersebut, maka kalian akan mampu mengetahui dan membedakan berbagai jenis materi genetik serta peranannya dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Lalu apa saja tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini? Dapat dilihat pada layar ya. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur molekul DNA melalui studi literatur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat pada makhluk hidup melalui studi literatur dengan benar. Berikut terdapat gambar salah satu materi genetik yang terdapat pada makhluk hidup. Apakah materi genetik tersebut? DNA. Iya, betul sekali. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel yang berisi informasi genetik yang dimiliki makhluk hidup yang akan diturunkan pada keturunannya. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix atau rantai ganda yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Setiap nukleotida tersusun oleh gugusan gula deoksiribosa nukleat, asam fosfat, dan basa nitrogen. Pada rantai tersebut, 3 ikatan hidrogen menghubungkan sitosin dengan guanin, sementara 2 ikatan hidrogen menghubungkan adenin dan timin. DNA terdiri dari 2 basa nitrogen, yaitu basa nitrogen purin dan basa nitrogen pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sementara pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan bagi yang ingin bertanya. Selain DNA, apakah terdapat materi genetik lain pada tubuh makhluk hidup? Ada lagi yang ingin bertanya? Bagaimana peran materi genetik dalam penentuan sifat pada makhluk hidup? Baik, dari pertanyaan yang kalian ajukan, Ibu dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya atau topik pembahasan yang akan kita bahas adalah apa saja jenis materi genetik dan bagaimana peranannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Baik, untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan kita kali ini, Ibu meminta kalian untuk membentuk 8 kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Apakah sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Karena Ibu akan segera membagikan LKPD-nya untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Ini LKPD-nya. Dibagikan ya. Ya. Silahkan diamati soal-soal dan gambar yang tertera di dalam LKPD ya. Oh iya, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan petunjuk penggunaan LKPD adalah sebagai berikut.
Yang pertama, perhatikan petunjuk belajar berikut sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Yang kedua, buat kelompok berjumlah 8 kelompok, yang masing-masing kelompok berjumlah 4-5 orang. Yang ketiga, baca instruksi permasalahan yang telah disediakan. Yang keempat, diskusikan bersama dengan teman kelompok untuk menjawab soal-soal pada LKPD. Yang kelima, konsultasikan dengan guru jika mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Yang keenam, beri kesimpulan, lalu segera dikerjakan. Kelompok ini apakah mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD? Tidak, Bu. Aku sumber referensinya aku nyari dari buku paket ya. Iya, aku dari internet sama tambahan buku lain. Ya udah, yuk mulai ngerjain. Ibu izin bertanya, bagaimana cara mencari referensi yang relevan untuk mengerjakan LKPD? Baik, mohon diperhatikan ya, bagi kalian yang ingin mencari sumber referensi yang relevan seperti artikel ilmiah atau jurnal penelitian, bisa mengunjungi website dari Google Scholar dengan cara mengetikkan SCHOLAR pada search engine kalian atau browser kalian ya. Lalu ketikkan kata kunci utama dari pencarian kalian seperti contohnya artikel ilmiah terkait pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mohon dipersiapkan bagi kelompok yang Ibu tunjuk secara acak untuk melakukan presentasi ya. Ibu harap semua kelompok sudah mempersiapkan materi presentasinya, meskipun yang Ibu tunjuk hanya satu kelompok saja. Silahkan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pengerjaan LKPD terkait materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang pertama, definisi atau pengertian dari asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. B. DNA. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel berisi informasi genetik yang dimiliki makhluk hidup yang akan diturunkan pada keturunannya. C. RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah salah satu materi genetik yang terdiri dari makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. D. Gen. Gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Selain itu, gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. E. Protein histon. Protein histon adalah protein dasar yang berinteraksi dengan DNA dalam pembentukan nukleosom yang membentuk untaian kromatin untuk membentuk kromosom pada organisme eukariotik. F. Benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon, dan protein non-histon yang ditemukan pada inti sel eukariota yang menyusun kromosom. G. Kromosom. Kromosom adalah kumpulan DNA yang melingkar, rapat, dan terletak di dalam nukleus atau inti sel pada hampir setiap sel dalam tubuh. Soal selanjutnya yaitu tabel perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama, DNA ditemukan dalam nukleus, yaitu dalam kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan dalam sitoplasma, terutama dalam ribosom dan juga nukleus. Yang kedua, berupa rantai panjang dan ganda atau double helix. Sementara RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Yang ketiga, fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Sementara RNA fungsinya berhubungan erat dengan sintesis protein. Yang keempat, kadar DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sementara kadar RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang kelima, DNA memiliki basa nitrogen yang terdiri atas purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Sementara RNA memiliki basa nitrogen yang terdiri atas purin, adenin, dan guanin, sementara pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Yang terakhir, komponen gula dari DNA yaitu deoksiribosa, yaitu ribosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom C nomor 2. Sementara RNA, komponen gulanya ribosa atau pentosa.
Soal selanjutnya terkait karakteristik struktur DNA dan RNA. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Setiap nukleotida tersusun gugusan gula deoksiribosa nukleat, asam fosfat, dan basa nitrogen. Pada rantai tersebut, 3 ikatan hidrogen menghubungkan sitosin dengan guanin, sedangkan 2 ikatan hidrogen menghubungkan adenin dan timin. Sementara itu, RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat. Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang tersusun atas urasil dan sitosin. Karena RNA hanya tersusun oleh satu untai, maka RNA dapat dengan mudah membentuk struktur 3D yang beraneka ragam. Karena setiap basa nitrogen bebas untuk berikatan satu sama lain. Yang kedua, hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap individu adalah warisan dari orang tua atau parental yang diwariskan melalui materi genetik, yaitu deoksiribonukleik acid atau DNA dan ribonukleik acid atau RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang disebut gen. Karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Untai DNA yang panjang akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi struktur yang lebih padat yang disebut kromosom. Gen dalam kromosom tersebutlah yang berfungsi untuk menentukan sifat atau karakteristik tersebut pada karakteristik tertentu pada makhluk hidup. Yang ketiga, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Materi genetik sangat berperan dalam pewarisan sifat atau karakter-karakter tertentu pada makhluk hidup. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut karakter dominan. Karakter ini akan tampak atau muncul pada individu makhluk hidup. Karakter yang lemah atau tertutupi disebut karakter resesif. Gen-gen yang mengkode karakter makhluk hidup memiliki variasi. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut alel. Misalnya gen U besar yang mengkode warna ungu pada bunga dan gen U kecil yang mengkode warna putih pada bunga. Jadi benar ya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kalian tadi pada presentasinya terkait dengan pengertian materi genetik, karakteristik struktur materi genetik, hubungan antara materi genetik, dan bagaimana peranannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Ibu menegaskan kembali bahwa materi genetik terdiri dari DNA, RNA, gen, dan kromosom, di mana yang membedakannya adalah jenis materinya. Jika DNA dan RNA merupakan molekul, maka gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA, sementara kromosom adalah kumpulan DNA yang melingkar rapat dan terletak di dalam nukleus atau inti sel pada hampir setiap sel dalam tubuh. Selanjutnya, Ibu meminta salah satu perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan dan menjelaskan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh melalui pengerjaan LKPD. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin untuk memberikan kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang saya peroleh dari pengerjaan LKPD. Kesimpulannya yaitu, setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik, yaitu deoksiribonukleik acid atau DNA dan ribonukleik acid atau RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Untai DNA yang panjang akan mengalami kondensasi atau pemintalan sehingga menjadi struktur yang lebih padat yang disebut kromosom. Materi genetik sangat berperan dalam pewarisan sifat atau karakter-karakter tertentu pada makhluk hidup. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut karakter dominan. Karakter ini akan tampak atau muncul pada individu makhluk hidup. Karakter yang lemah atau tertutupi disebut karakter resesif. Gen-gen yang mengkode karakteristik makhluk hidup memiliki variasi. Variasi atau bentuk alternatif dari gen-gen disebut alel. Misalnya gen U besar mengkode warna ungu pada bunga dan gen U kecil mengkode warna putih pada bunga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu ucapkan kepada perwakilan kelompok 2 yang telah bersedia untuk memberikan
kesimpulan terkait hasil pengerjaan LKPD pada pertemuan hari ini. Benar ya yang sudah disampaikan bahwa materi genetik terdiri atas DNA, RNA, gen, dan kromosom, di mana keempatnya itu berperan dalam penentuan sifat dan karakter tertentu pada makhluk hidup. Yang membedakan keempatnya hanya jenis materinya saja. Jika DNA dan RNA merupakan molekul, maka gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA, sementara kromosom merupakan kumpulan DNA yang tersusun melingkar dan rapat yang dapat ditemukan dalam nukleus pada hampir semua sel tubuh. Nah, sepertinya kita telah mencapai akhir dari pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada para siswa yang telah menunjukkan partisipasi aktifnya dalam pembelajaran kali ini. Bagi siswa yang belum menunjukkan partisipasi aktifnya, Ibu tunggu segera di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu ingin mengetes pemahaman kalian terkait materi yang telah Ibu berikan pada hari ini dengan mengerjakan soal post-test yang berjumlah 10 soal dalam waktu 15 menit. Ini soal post-testnya. Apabila sudah selesai, langsung dikumpulkan ya. Selanjutnya, Ibu meminta pendapat kalian terkait dengan proses pembelajaran pada hari ini. Apakah terdapat masukan sebagai perbaikan untuk pembelajaran berikutnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan kita lakukan. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu meminta kepada setiap kelompok untuk membuat struktur molekul DNA secara berkelompok dalam waktu 2 minggu. Jadi dikumpulkan setelah 2 minggu dari pertemuan hari ini. Untuk rencana pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas terkait hukum pewarisan sifat dan perbandingan yang dapat dihasilkan dari persilangan monohibrid dan dihibrid. Jadi mohon kepada kalian untuk membaca materinya terlebih dahulu sebelum kita mulai mempelajarinya bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Silahkan apabila ada perwakilan siswa yang ingin menyampaikan lesson learn yang diperoleh dari hasil pembelajaran pada hari ini, izin menyampaikan lesson learn yang saya peroleh pada pertemuan hari ini. Dari materi yang diberikan pada pertemuan hari ini, saya mendapatkan pengetahuan terkait materi genetik dan peranannya dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan kepada semua siswa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran telah selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.